Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Saya sebetulnya harus memakai baju seperti ini, tapi karena ukuran badan saya sudah bertambah besar, baju yang disiapkan untuk saya terlalu kecil. Bukan karena saya mau beda, tapi karena keadaan. Salah satu yang mendorong teman-teman, khususnya lembaga Daya Dharma, adalah kata bela rasa. Sudah sejak lama Keuskupan Agung Jakarta itu didorong oleh suatu dinamika hidup gereja yang dirangkum di dalam 3 kata sejak tahun 2014 yang judulnya adalah semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Itu sejak tahun 2014. Kalau direnungkan secara singkat, kita semua merasa tidak cukup hidup beragama. Karena agama itu bisa diperalat, bisa dijadikan alat manipulasi. Maka tidak dipakai kata semakin beragama, tetapi semakin beriman. Iman adalah untuk pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan kita semua tahu Tuhan itu tidak bisa ditipu, tidak bisa diperalat. Maka dipakailah kata semakin beriman. Buah atau indikator dari iman yang amat penting, kalau tidak yang paling penting, adalah persaudaraan. Kalau orang mengatakan saya beriman, tetapi di mana-mana membuat konflik, itu jelas imannya boleh diberi tanda tanya yang besar. Ini beriman sungguh atau sekedar beragama, KTP-nya agama. Indikator yang selanjutnya dari persaudaraan yang sungguh sejati, indikator karena orang mengatakan saya bersaudara, tetapi kalau tidak ada indikatornya, lalu persaudaraannya juga bisa diberi tanda tanya. Ini persaudaraan atau geng, atau sekedar kelompok tertentu dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Indikator dari persaudaraan yang sejati adalah bela rasa. Itu 3 rangkaian kata yang menjadi dinamika kehidupan Keuskupan Agung Jakarta. Tentu salah satunya yang menjadi garda paling depan dari gagasan itu adalah lembaga Daya Dharma. Itulah yang kemudian pada tahun 2024 yang lalu dipakai sebagai tema kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Jadi tema yang diusung, yang dipakai oleh Paus Fransiskus itu aslinya berasal dari Keuskupan Agung Jakarta. Langsung disetujui karena itulah keprihatinan pribadi Paus Fransiskus sendiri. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa artinya bela rasa? Bela rasa itu menerjemahkan kata yang sangat sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Belum ada terjemahan yang disepakati umum, tetapi Gereja Keuskupan Agung Jakarta menggunakan kata itu. Kata yang ingin diterjemahkan ke dalam kata bela rasa adalah kata bahasa Latin aslinya yang kemudian menjadi kata bahasa Inggris, compassion. Kata itu berasal dari kata bahasa Latin, 2 suku kata, itu berarti bersama-sama, patiri itu artinya menderita. Jadi sebetulnya berbela rasa itu adalah rela menderita
bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang menderita. Itu inti. Tidak persis sama dengan empati, tidak persis sama dengan simpati, ya bela rasa itu pati. Sebagai orang beriman, komunitas umat beriman, Keuskupan Agung Jakarta tentu mencari inspirasi untuk kata itu. Kenapa inspirasi? Saya menggunakan istilah yang mungkin moga-moga tidak mempersulit gagasan kita. Menurut antropologi Katolik Alkitabiah, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Supaya kita sehat sebagai manusia utuh, kita membutuhkan makanan yang sehat. Kalau makanan kita tidak sehat, meskipun harganya mahal, ya tidak akan membuat badan kita sehat. Yang kedua adalah jiwa kita. Nah, kita boleh berdiskusi mengenai hal ini, tetapi ini pendapat saya. Jiwa kita itu membutuhkan inspirasi, motivasi. Motivasi itu tatarannya adalah datar, horizontal. Motivasi saya datang ke sini adalah untuk ikut merasakan penderitaan manusia, misalnya. Atau motivasi saya membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung karena saya kasihan mereka itu tidak bisa makan, tidak bisa sekolah dan sebagainya. Itu motivasi kemanusiaan. Sebagai orang beriman, roh kita tidak cukup didorong oleh motivasi. Kita membutuhkan yang namanya inspirasi. Mungkin yang dikerjakan oleh teman-teman semua sama. Misalnya pendidikan. Tetapi kalau pendidikan itu diselenggarakan oleh satu lembaga Katolik, mempunyai inspirasi khusus. Demikian juga kalau bela rasa compassion itu dilaksanakan oleh lembaga seperti Daya Dharma, inspirasinya itu adalah iman Katolik. Jadi misalnya, kalau iman Katolik itu mana sumber inspirasinya? Ya iman Katolik terdapat di dalam kitab suci. Kalau saya ngomong tentang ini nanti berlama-lama. Artinya gambaran tentang Allah yang diimani oleh orang-orang Katolik adalah Bapa yang hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang yang menderita. Jadi inti dari compassion, dari bela rasa adalah hati yang tergerak. Jadi bukan hati yang beku, bukan hati yang tidak peduli, tetapi ketika melihat penderitaan manusia, hatinya tergerak. Kalau orang Katolik, orang Kristiani hatinya tergerak melihat penderitaan. Motivasinya adalah, inspirasinya adalah faham Allah yang selalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itu yang kedua. Jadi kalau lembaga Daya Dharma itu nanti memberikan pelayanan dan antara lain kegiatan ini, selain motivasi kemanusiaan, inspirasinya adalah iman. Yang ketiga, Keuskupan Agung Jakarta itu sudah melaksanakan, mengajak umatnya sejak tahun 2014 untuk bertumbuh di dalam bela rasa. Mencari jalan. Caranya bagaimana? Yang terakhir, karena panjang ceritanya, dan cerita bagian yang terakhir saja. Sejak tahun 2022, nanti sampai tahun 2026, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta berusaha, belum tentu berhasil, berusaha untuk memahami
yang namanya ajaran sosial gereja. Dan sesudah memahami dengan baik, berusaha mencari jalan-jalan supaya ajaran itu tidak jadi konsep saja, tetapi menjadi gerakan. Ajaran sosial gereja itu apa? Panjang sekali, tetapi bisa disimpulkan di dalam 5 pokok. Yang pertama adalah menghormati martabat manusia. Dicari bentuk-bentuknya seperti apa. Setiap tahun ada penandanya. Misalnya, apa yang kita lakukan ketika kita berusaha menghormati martabat manusia. Salah satu yang dilakukan adalah memulai rumah singgah. Salah satu hal yang kecil. Salah satu warga masyarakat yang paling tidak dihormati